Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba khairil anami wal wara wa khairi man wati athara Muhammad ibnu Abdillah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bisa bertemu kembali di masjid ini guna untuk melaksanakan sebuah aktivitas yang mulia di antara sekian banyak aktivitas yang bisa mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, yakni aktivitas menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu haruslah yang dituntut itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita terus merasa jalan yang selama ini kita lalui adalah sebuah jalan penuntut ilmu dan nyatanya itu bukanlah ilmu yang bisa memberikan manfaat pada kita. Maksudnya kita sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk mencoba menapaki sebuah jalan yang menurut kita itu bisa mendapatkan ilmu untuk diri kita, bisa memberikan ilmu untuk diri kita. Tapi semakin kesini semakin disadar, kok tidak ada yang berubah dari saya. Maka yang harus kita ketahui pertama kali, apakah selama ini jalan yang kita tapak itu sudah benar atau tidak, apakah ilmu yang kita sudah tuntut bermanfaat atau tidak, harus kita paham ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Harus kita pahami ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu tahu enggak apa ilmu yang bermanfaat ciri-cirinya? Bisa merubah kita menjadi lebih takwa. Takwa artinya? Takwa artinya? Takwa artinya apa? Ini kan kita sering dengar takwa, ya kan? Masjid Nurut Takwa, Darut Takwa, ini kalian harus bertakwa, bertakwalah kepada Allah. Pertanyaannya apa itu takwa? Semakin dekat kepada Allah, salah. Yang bisa saya kasih hadiah. Apa itu takwa? Berserah diri, bukan. Di sini. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Kita sudah mungkin dari lahir malah, dari lahir, kalau dari lahir belum tentu ya, dari lahir tidak mungkin langsung paham apa yang dibilang gitu. Mungkin ada yang dari mu'alaf, ya atau misalnya keturunan Islam ketika mulai balik, mulai paham perkataan orang, sering mendengar kata-kata takwa. Sampai saat ini, sampai umur kita ini ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Apa itu takwa? Kurang tepat. Apa itu takwa? Tidak ada? Kalau tidak ada, hadiah saya tutup. Jangan searching Google, Ibu. Aduh. Searching Google ini. Tidak ada? Baik, saya tutup. Mohon maaf. Tadi dikatakan oleh salah satu ibu kita, ibu binaan kita, bahwa ilmu yang bermanfaat, ciri-cirinya adalah membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Pertanyaannya, apa itu takwa? Secara garis besar, takwa itu adalah rasa takut kita kepada Allah. Itu takwa. Ketika kita takut sama Allah, perintah dijalani. Betul? Larangan ditinggalkan. Itu muncul dari rasa apa? Rasa takut. Tanyakan kepada anak-anak sekolah.
Ketika mereka takut sama gurunya, mau tidak mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar disiplin di sekolah? Mau atau tidak? Ibu-ibu pernah sekolah toh? Ibu-ibu pernah kecil toh? Pernah kecil toh? Ya. Kalau kita takut misal, biasanya kalau zaman waktu saya SD, salah satu guru yang paling ditakuti itu guru matematika. Guru matematika itu terkenal paling killer. Masya Allah, semoga Allah selalu menjaga, merahmati, dan menerima semua amal ibadah guru matematika saya, Ibu Harjono. Saya masih ingat. Ibu Harjono. SDN 17 Poso. Ibu Harjono, Masya Allah. Kabarnya sih beliau sekarang di Palu, tapi saya belum pernah ketemu lagi kontaknya beliau di mana sekarang. Kalau guru matematika yang masuk ke kelas, duduk rapi. Tidak ada hening. Pokoknya rapi. Disiplinnya itu terlaksana dengan baik. Berani-berani tidak bawa buku arsir, buku yang kotak-kotak itu, yang kotak-kotak kecil itu. Oh sudah. Pada apa itu? Ini semua kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena rasa takut. Di awal dari rasa takut. Tegaknya sebuah disiplin diawali dari rasa takut pertama kali. Tapi coba kalau yang masuk itu guru honor baru. Kadang-kadang murid itu malah godain gurunya gitu kan. Astagfirullahalazim. Yang sudah SMP, yang sudah SMA apalagi. Iya toh? Tapi coba kalau guru yang sudah lama di situ, guru senior, tambah lagi guru matematika terkenal killer, mati. Walaupun tidak mati betulan. Itulah artinya takwa. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat pertama adalah menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sudah melaksanakan pembinaan atau sudah mengikuti binaan di Mu'allaf Center ini, ada yang sudah 1 tahun, ada yang sudah 2 tahun, atau ada yang mungkin baru 6 bulan, ada baru 3 bulan, atau bahkan mungkin ada yang baru 2 minggu, 3 minggu. Coba muhasabah diri kita masing-masing ibu. Saya muhasabah diri, ibu muhasabah diri. Sudahkah rasa takut saya kepada Allah bertambah? Setelah saya ikut kajian di sini, apakah rasa takut saya kepada Allah untuk melakukan transaksi riba saya sudah takut lagi itu bertambah atau masih saja? Ikut kajian fikih muslimah hari Selasa. Dijelaskan panjang lebar sama Ustadz Abu Hanifah tentang riba. Fikih muamalah, afwan. Ini masih belum stabil saya punya pikiran. Balaju saya dari Pom BW tadi ke sini, Bu. Dari kampus saya ke sini langsung balaju. Sampai rumah tuh ganti kostum langsung datang ke sini. Astagfirullahaladzim. Fikih muamalah. Dijelaskan sama Ustadz Abu Hanifah panjang lebar fikih muamalah tentang transaksi riba, tidak boleh melaksanakan riba, bahwasanya hukum riba itu seperti ini dan lain sebagainya, konsekuensinya apa sudah dijelaskan. Besok bikin akad, pinjam kur. Bisa jadi. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau masuk telinga kanan, mental lagi keluar telinga kanan. Belum sempat masuk ke kiri. Belum sempat masuk. Tak singgah saja tidak. Sama ustazah-ustazahnya. Disampaikan ketika mengaji, ibu semangat ya, tutup auratnya gitu. Ibu sudah tahu bagaimana hukum aurat, apa yang boleh nampak kepada yang bukan mahram dan apa yang tidak boleh nampak kepada bukan mahram. Pakai jilbab panjang, menutup dada sampai menutup ke bagian, mohon maaf, belakang, di pantat ini, di dubur. Jangan pakai pakaian yang membentuk lekukan tubuh. Ibu semangat ya, kita tutup aurat, kita jaga aurat kita. Semoga ketika kita menjaga aurat, Allah akan jaga aib-aib kita. Di kajian, live di Facebook pakai celana pendek. Padahal tadi ikut di kajian sore ini. Mengaji sama ustazah.
Makanya jadi pertanyaan besar bagi kita. Selama beberapa bulan saya ikut pembinaan di sini, bertahun-tahun saya ikut pembinaan di sini, sudahkah menambah rasa takut saya kepada Allah? Itu yang paling penting sebenarnya, Bu. Bonus-bonus seperti beras, seperti umroh, wallahi itu bonus. Itu bonus, Bu. Bonus, Bu. Ibu ikhlas di dunia, iya kan? Ibu ikhlas di dunia, itu pasti Allah akan tampakkan hasilnya juga di dunia, Bu. Baru di dunia, apalagi di akhirat. Pasti. Ini saya cerita, Bu. Semalam sudah saya cerita sama yang di Malaya. Ini kisah nyata. Kisah nyata tentang seorang anak penghafal Quran. Dalam perjalanan kami dari Pekalongan dari Jakarta ke Pekalongan, ada sebuah kisah yang Allah berikan kepada kami untuk kami ambil hikmahnya. Jadi ketika kami turun dari Bandara Suta mau menuju ke Ciganjur, Jakarta Selatan, naik bis Damri itu lumayan jauh karena macet kendaraan. Di tengah perjalanan waktu menunjukkan pukul maghrib, hampir 6:30 malam. Saya ditelepon sama teman saya dari Poso. Halo, assalamualaikum. Karena saya keadaan kondisi tidur, ketiduran di bis. Saya jawabnya dengan suara agak berat. Ya, waalaikumsalam Pak Ketua. Bagaimana Pak Ketua? Ini teman saya di Poso. Ustadz, bagaimana Ustadz? Bagaimana kabar? Macam berat suara ini. Tidak sakit Ustadz? Oh tidak, ini ada di perjalanan. Di mana Ustadz kah? Ada di Jakarta Pak Ketua. Wih Ustadz, lihat tiba bilang-bilang sudah di Jakarta. Kan tidak mungkin juga setiap kegiatan, halo guys saya mau pergi, gitu kan tidak mungkin toh. Kalau memang bermanfaat untuk dokumentasi umat tidak ada masalah jika yang kita, tapi kalau misalnya itu hanya kegiatan pribadi, ngapain didokumentasi semua? Dikit-dikit makan burger guys, saya makan burger guys gitu. Dikit-dikit injek bandara guys, saya injek bandara guys. Gitu. Makan kapurung dia. Kenapa ini kayak jangan bicara orang lain. Oh. Jadi sudah selesai pembicaraan awalnya, pembukaan awalnya, langsung masuk ke pembicaraan inti. Ustadz tahu yang namanya Ilham? Kenal, siapa sih kenal Ilham? Yang kemarin ikut kegiatan sama-sama waktu Covid kan, di Poso ada bagi-bagi nasi kotak di Covid. Waktu Covid di Poso. Iya, ini anak Masya Allah yang paling rajin. Jadi anak-anak umuran kelas 3 SMA mau masuk ke awal-awal kuliah. Rajin, diminta tolong apa-apa rajin. Rajin dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Dan Masya Allah, tahun lalu beliau ini, Ilham ini, adik kelas kami di Poso ini, ikut yang namanya tes online untuk masuk pondok tahfiz. Di Jakarta itu ada pondok tahfiz namanya Pondok Musawarah. Pondok tahfiz Musawarah. Ibu tahu kajian Musawarah? Itu kajiannya artis-artis itu. Artis-artis, Ibu tahu artis? Jadi artis-artis yang hijrah, mereka bangun yang namanya sebuah yayasan, kemudian bikin pondok tahfiz, di mana pondok tahfiz itu full beasiswa. Masya Allah, full beasiswa. Anak-anak ibu kalau misalnya ada lulusan SMA, mau mendaftar di sana silahkan. Ini dijaring seluruh Indonesia. Kemudian adik kelas kami Ilham ini salah satu yang diterima di sana. Singkat cerita, 1 tahun berjalan dia sudah di pondok tahfiz dan alhamdulillah menjadi santri terbaik. Dilaporkan sama gurunya bahwasanya dia itu masuk pondok tahfiz, bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bahkan termasuk yang paling rajin, yang lain belum bangun jam 2 dia sudah bangun, murojaah paling awal, setoran tidak pernah telat, murojaah juga bagus. Alhamdulillah santri berprestasi sehingga Allah berikan dia ganjaran hadiah umroh untuk dirinya dan orang tuanya. Jadi bagian pondok menelpon ke kontak wali muridnya ini, wali santrinya, ibu karena anak ibu berprestasi, ibu dan anak diberangkatkan. Jadi kan orang tuanya Ilham tinggal ibunya, ayahnya sudah tidak ada. Dan Masya Allah anak ini dari awal berangkat tidak bisa ditemani sama orang tuanya karena faktor ekonomi. Dan sampai di sana dia tidak mengecewakan kedua orang tuanya, bisa menjadi anak yang berprestasi. Di sini Allah tampakkan, Bu, para penghafal Al-Quran,
bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya, itu baru masih di dunia. Diberikan hadiah umroh berdua, gratis, ditanggung. Siapa yang tidak senang? Ibu kira-kira nih dapat telepon Ibu Sulasmini. Halo Ibu, anak Ibu menjadi anak yang berprestasi, alhamdulillah, dan Ibu dengan anak akan kami berangkatkan umroh gratis. Amin. Senang Bu? Senang. Yang penting jangan dapat telepon Ibu, anak Ibu kecelakaan, silakan transfer ke rekening ini. Itu bohong itu. Itu bohong. Itu sempat geger dulu itu waktu saya mondok. Sekitar dari medio 2007 sampai 2013 itu sempat geger. Bahkan pernah salah satu wali santri di pondok kami ketipu puluhan juta. Karena ketika ditelepon sama si penipu ini, namanya betul, pondoknya betul, alamatnya lengkap, ditahu kelas berapa. Bayangkan. Ibu, anak Ibu nama Fulan bin Fulan dari daerah ini, di kelas ini di Gontor 1. Iya betul Pak. Kenapa? Anak Ibu kecelakaan Bu. Begini, masuk rumah sakit harus seperti ini. Ibu tolong segera transfer uang ini. Kami akan uruskan semua biaya rumah sakitnya. Kasihan. Manusia menipu manusia. Tidak usah manusia menipu manusia. Manusia menipu Tuhan saja ada. Apakah sudah hilang rasa takut? Apakah sudah hilang rasa takwa? Ibu, kita semua mau kembali ke yang namanya lahan 1 kali berapa? 1 kali 2. Sebesar-besar rumahnya Ibu di dunia ini, sebagus-bagus kendaraannya Ibu di dunia ini, sebagus-bagus kendaraan kita di dunia ini, pakaian yang paling kita pakai paling mahal, nanti ujung-ujungnya kembali ke petak 1,2 dengan pakaian serba putih. BTN kuburan asri. Ya kan? Silahkan pesan tanah untuk membeli di BTN kuburan asri tanpa tidak harus pakai lewat jalan riba gitu. Astagfirullahalazim. 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 Jadi tadi ceritanya sampai di Ilham dapat mengumrohkan orang tuanya. Siapa yang tidak senang Ibu kalau begini? Senang. Dapat telepon dari sekolah anak berprestasi, karena itu hadiahnya umroh bareng anak. Gratis. Subhanallah, ibunya langsung semangat, packing koper, cuci baju yang mau dibawa, kemudian mulai setrika-setrika. Oke. Itu kejadiannya, telepon itu ketika saya disampaikan, saya ikut senang. Dan saat itu saya juga sedang membawa adik saya untuk masuk pondok tahfiz. Saya ceritakan sama dia, tidak mungkin semua ini kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam kehidupan seorang muslim. Muslim tidak boleh mengatakan kebetulan saya datang, kebetulan saya lewat, kebetulan dia datang. Tidak ada kebetulan. Bahkan sampai daun jatuh pun itu sudah Allah tuliskan dalam Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang kebetulan. Semua ini pasti terjadi karena ada alasan di balik itu. Ibu saat ini bertemu dengan saya bertemu dengan ibu tanpa ada kendala sama sekali. Pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya. Tidak ada yang kebetulan, Bu. Kami sedang dalam perjalanan dari Palu ke Jakarta, Jakarta mau menuju Pekalongan untuk nganter adik saya mau pondok tahfiz. Sama ini mau pondok tahfiz, tiba-tiba dapat telepon. Adik angkatan dulu yang sudah masuk pondok tahfiz duluan jadi santri berprestasi. Pasti ini bukan kebetulan. Saya ceritakan sama dia. Supaya ini jadi motivasi. Orang tua senang pasti. Senang. Ibu Anita kira-kira bagaimana? Senang tidak? Tiba-tiba 1 tahun ke depan dapat telepon, ibu, anak ibu berprestasi, silakan umroh. Senang. Masya Allah. Tahan dulu. Itu tanggal 24. Ini bulan Juni. 24 Mei. Sekarang bulan Juni toh? 24 Mei kemarin. 24 Mei. Berjalan waktu, kami transit 1 hari 1 malam di Jakarta.
tanggal 26 pagi, 26 Mei pagi kami berangkat dari Jakarta menuju Pekalongan naik bis. Singgah di Subang. Kemudian di situ makan pagi, sama bisnya makan pagi. Habis makan baru duduk. Jadi sudah selesai makan, saya sama adik saya duduk mau nunggu bis ini berangkat toh. Masih ada waktu sekitar 20 menit, 30 menit gitu sampai kita mau berangkat lagi, dikasih lebih waktu sama sopirnya. Duduk-duduk ditelepon lagi sama nomor yang sama yang nelpon ketika tanggal 24 itu. Teman saya dari Poso. Halo, assalamualaikum. Ini posisi sekarang sudah bisa jawab lebih fresh. Suara tidak berat, tidak kayak orang sakit kedengaran. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ketua. Bagaimana kabar Pak Ketua? Oh, alhamdulillah Ustadz, aman, sehat-sehat. Ustadz, kali ini pembicaraan tidak terlalu panjang mukaddimahnya, pembukanya tidak terlalu panjang. Langsung menuju ke topik inti. Ustadz tahu Ilham yang kemarin terang bicarakan itu? Iya tahu. Bagaimana? Semua persiapan umrohnya bagaimana? Semua berjalan? Kapan mau berangkat mamanya dari Poso? Bagaimana persiapan umrohnya? Ustadz, mamanya meninggal. Meninggal. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada sakit. Semua keluarganya bilang malam itu dia masih bastrika baju. Masih packing baju. Pagi-pagi meninggal. Ya Allah. Ya Allah. Ajal tidak ada yang tahu. Ajal tidak ada yang tahu. Baru 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu dapat berita mau umroh gratis. 2 hari setelahnya sudah dapat berita duka. Saya saja dengar, langsung diam. Astagfirullahaladzim. Matung saya beberapa menit. Ya Allah. Selama ini cuma baca-baca di buku-buku, cuma dengar-dengar cuma lihat-lihat di sinetron. Ini saya alami langsung, walaupun saya tidak mengalami, saya dengar saja sudah. Astagfirullah. Ujian apa yang kamu rasakan, Ilham? Subhanallah. Subhanallah. Dari cerita ini kita bisa menarik hal yang pertama, bahwasanya kematian itu tidak menunggu kapan kita siap mau dijemput. Tidak ada yang namanya malaikat maut mau datang ke kita, permisi le, mau dicabut nyawanya, tidak ada. Tidak ada. Kita siap tidak siap, maut pasti datang. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak seorang pun tahu di mana dia akan mati nanti. Dan ketika kematian itu sudah datang, tidak akan berkurang walaupun 1 detik. Oh ahsan, akan ditakdirkan nanti meninggal hari ini jam sekian. Tidak ada yang bisa tahu, tidak ada yang bisa yang namanya melawan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal apa yang sudah kita siapkan? Bekal apa yang sudah kita siapkan? Ilmu yang bermanfaat. Kita lihat dulu ilmu kita bagaimana. Apakah sudah menambah rasa takut kita kepada Allah? Apakah ilmu yang bermanfaat, apakah ilmu tersebut sudah membuat kita makin bisa melihat aib sendiri? Ini yang kedua ini. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat kedua, membuat kita makin mampu melihat aib sendiri. Beda, membaca sama membacakan itu beda, Ibu. Membaca sama membacakan itu beda. Membaca aib, membacakan aib itu beda. Paham? Paham? Membaca aib orang,
membacakan aib orang itu beda. Membaca boleh, membacakan tidak boleh. Kita tahu orang ini, oh dia itu kekurangannya kayak begini, kekurangannya kayak begini. Cukup simpan dalam hati saja. Rahasia-rahasia teman-teman ibu yang dia sudah percayakan sama ibu, jangan keluar ke orang lain. Apa susahnya kita sabar nahan ini lisan nih, sabar nih, nahan lisan. Ibu mau aibnya dibongkar orang? Tidak mau. Maka jangan bongkar aib orang lain. Sabar, tahan lisan ini, sabar. Kita boleh membaca aib orang, tapi membacakan aib orang tidak boleh. Jadi beda. Membaca dan membacakan itu beda. Paham ya Bu, Ibu ya? Paham ya? Yang boleh apa? Membaca aib boleh. Membacakan boleh? Tidak boleh. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya, ibu dengar cerita, hei ngana tahu, kalau so ngana tahu ini, panas, kadang-kadang itu jiwa meronta-ronta, iya saya mau tahu gitu, apa. Jiwa itu meronta-ronta ingin mencari tahu apa. Kenapa lagi kita pe tetangga? So ada apa lagi dia? Nanawa'u. Allahu Akbar. Astagfirullah. Dia yang beli AC, kita yang kepanasan. Astagfirullahalazim. Makanya itu. Apa artinya gosip? Apa artinya gosip? Makin digosok makin sip. Itu gosip. Yang satu bilang, ngana tahu itu tadi ibu ini. Oh iya betul. Iya betul. Jadi apa-apa ini. Makin digosok makin sip. Setan yang ada di luar kita, yang ada di sekitar, ayo. Astagfirullah. So ada Carlota, so ada Yolanda, so ada Columbus. Bukan main ini apa-apa, julukan ini banyak. Astagfirullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, ketika dikasih tahu sama orang lain, ngana tahu ini. Oh iya kah, begitu kah? Sudah, stop di kita aja. Jangan lanjut lagi ke orang lain. Kita kan awalnya tidak mau mendengar apa omongan dia, tidak toh? Tiba-tiba ada Allah uji kita, datang orang langsung membisikkan yang namanya berita terhangat pagi ini di Kelurahan Petobo. Dan kalau itu menyangkut aib seseorang, tahan. Jangan ceritakan ke orang lain. Kalau kita berhasil melewati ujian itu, janji Rasulullah itu tidak pernah meleset. Rasulullah tidak pernah mengingkari janji. Apa kata Rasulullah? Allah akan tutup aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Saya punya aib, Bu. Saya punya banyak aib.
Kalau seandainya ibu-ibu tahu aib saya, mungkin ibu tidak mau panggil saya Ustadz. Betul? Mungkin ketika saya duduk di sini, ibu pasti bilang, ih, dia saja begini. Betul? Tapi Allah masih tutup aib-aib saya. Ibu mau ndak aibnya ditutup? Mau. Maka tutuplah aib orang lain yang sampai ke ibu. Jangan jadi orang yang malah makin mau ngumbar aib orang lain ke halayak ramai. Jangan. Dari ibu tadi kabarnya itu 1. Dari ibu keluar sudah sampai 5, 10. Jangan. Jangan. Rugi dunia akhirat kita. Waliyazubillah. Waliyazubillah. Maka itu, ciri-ciri ilmu bermanfaat yang kedua adalah kita mampu melihat aib sendiri. Bukan dikit-dikit ada kajian, oh ini macam kita tetangga punya, share supaya dia dapat lihat. Tanya diri sendiri dulu. Saya bukan ini. Ada lihat postingan Ustadz, oh macam tetanggaku ini, oh saya mau posting saja supaya dia dapat rasa sedikit dan tanya dulu diri sendiri, saya bukan ini yang masuk. Tiap kali ada nasihat dilihat, saya bukan, jangan-jangan saya. Bukan langsung, oh ini macam suamiku yang harus dikasih tahu, ya enggak. Tidak bu. Diri sendiri dulu yang dilihat, bukan orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Ciri-ciri ilmu bermanfaat yang kedua adalah membuat kita mampu melihat aib sendiri. Daripada marah-marah, mending muhasabah. Ini kata-kata Ustaz saya, Masya Allah. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati beliau dan keluarganya. Kata beliau, daripada marah-marah, mending muhasabah. Kayak tadi, tetangga yang beli AC, kita yang panas. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kemudian ciri-ciri ilmu yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ciri-ciri ilmu bermanfaat yang ketiga itu adalah membuat rasa cinta kepada dunia semakin berkurang dan rasa cinta kepada akhirat semakin bertambah. Ilmu yang bermanfaat adalah yang membuat kita itu menurun rasa cintanya kepada dunia dan bertambah rasa cintanya kepada akhirat. Ibu, setiap dari kita itu pasti memiliki yang namanya keinginan, rasa suka terhadap sesuatu. Ada mungkin yang suka kalau punya sepatu bagus. Ini wajar, ini manusiawi. Ada mungkin yang suka kalau punya baju yang bagus. Ada mungkin yang suka kalau punya parfum yang bagus. Ada mungkin suka kalau dia punya jam tangan yang bagus. Ini kecenderungan masing-masing. Kecenderungan masing-masing. Tapi saran saya ibu, saya tidak melarang ibu untuk memiliki hal itu semuanya. Hanya saran saya, hiduplah sederhana. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk hidup sederhana. Apa artinya hidup sederhana ibu? Hidup melarat. Apa adanya. Berlebihan. Yang tidak berlebihan. Apa adanya. Masih kurang tepat. Sesuai kemampuan. Hidup sederhana sesuai kebutuhan.
sesuai kebutuhan. Ibu butuh HP yang harga 20 juta yang biasa ada bobanya 3 itu, dan jangan sebut merek. Aduh, mau melanggar kode etik jurnalistik. Yang ada 3 bobanya itu, dan ya kan, ibu lihat tetangga punya HP boba, kalau telepon begini-begini, jangan seuzon duluan, Bu. Mungkin pekerjaannya dia menuntut untuk dia harus memiliki HP yang canggih. Kalau memang butuh, beli. Kebutuhan ibu itu beli. Gitu. Tapi kalau saya perhatikan diri saya, biar itu boba cuma 1 atau tidak ada bobanya sama sekali, ya saya tidak terlalu butuh-butuh sekali dengan HP yang seperti itu dan speknya. Jadi saya cukup ini saja. Itu sederhana. Ya, tapi niat kita kembalikan ke masing-masing kebutuhan ya, ke masing-masing kebutuhannya. Ibu butuh mobil, ya kan? Misal, butuh ini, sudah sangat butuh sekali dengan berbagai macam alasan ibu sendiri. Kalau mau beli silakan beli, yang penting jangan ngutang. Apalagi nyicil pakai riba, jangan. Itu arti dari hidup sederhana. Sederhana bukan berarti melarat. Sederhana itu artinya sesuai kebutuhan. Rasulullah hidup, Masya Allah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah saya hidup bersama dengan Rasulullah kecuali kami hanya kenyang dengan yang namanya aswadain. Aswadain, apa itu aswadain? At-tamar wa ma'uz zamzam. Kata Aisyah, selama saya hidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya perutnya itu tidak pernah kenyang kecuali dengan 2 hal, kurma dan air zam-zam. Kalau kita mau lihat contoh hidup paling sederhana, ikutilah Rasulullah. Ikutilah orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita, yang memang namanya Allah masih jaga bahkan ketika mereka sudah mati. Saya selalu sampaikan kepada diri saya, kalau mau cari role model, contoh kehidupan untuk diri saya, tirulah orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena mereka sudah terhindar dari fitnah kehidupan. Yang masih hidup belum dijamin bagaimana akhir hidupnya. Tapi yang sudah meninggal, itu Allah sudah tampakkan bagaimana dia hidupnya baik akhirnya. Untuk mencari contoh kehidupan paling baik, contohlah orang-orang yang sudah meninggal. Yang sampai sekarang kita hidup, kita masih selalu ingat cerita baiknya. Oh, dia itu dermawan dulu. Dia itu suka menerima tamu. Dia itu begini, suka nolong orang, suka bantu orang. Tidak pernah dilihat mukanya itu kalau tidak cemberut, pasti selalu senyum. Kalau kita mau mencari contoh orang yang hidup sederhana, contohlah orang-orang yang pernah hidup di sekitar ibu dan mereka memang terkenal dengan hal kesederhanaannya. Kalau saya lihat Rasulullah bagaimana sederhananya. Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah ketika hidup bersama dengan beliau itu tidak pernah kenyang kecuali lewat hanya dengan kurma dan juga air. Ini dari segi makan. Kelihatannya seperti melarat. Tapi jangan salah ibu. Rasulullah ketika melamar Aisyah itu uang banyak. Uang banyak. 500 onta, sekian gram emas. Bukan berarti Rasulullah tidak bisa beli itu barang yang namanya makanan mewah, tidak. Dalam kisah yang lain, Umar bin Khattab ketika lihat tempat istirahatnya Rasulullah nangis. Cuma tikar bambu sama 1 bantal saja. Itu pun bantal yang agak keras.
Nangis Umar, ya Rasulullah, harta kamu punya, tinggal bilang saja beli ini pasti dibelikan. Kenapa tidak beli kasur yang bagus, yang nyaman? Apa jawaban Rasulullah? Cukup itu menjadi buat kami di surga nanti. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dalam hadis yang lain. Dunia itu ibarat penjara bagi orang-orang yang beriman. Tetapi merupakan sebuah tempat yang penuh nikmat bagi orang-orang yang tidak beriman. Kita setelah beriman, ibu-ibu setelah jadi mu'alaf ini, ya kan? Atau setelah kenal yang namanya kajian, dikit-dikit ini harus pakai jilbab, keluar harus pakai jilbab. Tidak boleh lagi yang namanya mau pergi ke kios sebelah, buka-bukaan dia pakai jilbab. Panas badaster saja, tidak boleh lagi. Sudah mulai diatur hidupnya. Ya toh. Dulu kalau ketemu sama yang laki-laki yang bukan mahram, baku sedunya sampai begitu. Sekarang setelah tahu tidak boleh lagi. Dulu kalau ini salaman semuanya, salaman gitu semuanya. Sekarang sudah tahu, kalau salaman hanya boleh sama ini, sama ini, sama ini. Kita sudah diatur menjadi lebih teratur hidup kita. Tujuannya baik. Walaupun mungkin terasa lebih sulit. Tapi itu hanya di dunia saja, Bu. Sulitnya hanya di dunia, tidak lama. Tidak lama. 60 tahun, 70 tahun. Ibu kira itu lama? Tidak. 1 tahun di akhirat itu sebanding dengan 1000 tahun di dunia. 1 hari, afwan. 1 hari. Mohon maaf. 1 hari di akhirat itu sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau 1000 tahun, umur saya ini cuma 50 misalnya. Atau umur saya saat ini sudah 40. Atau sudah 30. Hanya berapa jamnya akhirat ini berarti? Makanya disinilah kuncinya sabar. Bahwa sabar itu adalah jalan yang akan menuntun kita untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi. Kita bersabar di atas ketaatan ketika di dunia. Bersabar untuk capek-capek mau pergi mengaji siang-siang. Bersabar untuk pergi yang namanya sholat subuh di masjid waktu-waktu orang lagi enak-enaknya tidur. Sabar di atas ketaatan. Bersabar di atas ketaatan. Maka tunggulah janji Allah, kita akan mendapatkan kenikmatan yang besar ketika di akhirat. Tidak lama, Ibu. Tidak lama. Sampai ajal menjemput. Ada yang ajalnya 30 tahun, ada yang ajalnya 40 tahun, ada yang ajalnya 60 tahun. Kalau mau dibandingkan umur kita saat ini dengan waktu di dunia, dengan waktu di akhirat, tidak seberapa. Hanya hitungan menit saja. Hanya hitungan menit. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari kata-kata sabar, sobaro di dalam Al-Qur'an, akan keluar ada 69 tempat, 69 ayat, 69 titik
dalam Al-Quran yang menyebutkan kata-kata sobaro. Mulai dari Quran surah Al-Baqarah sampai juz 30. Dan dari ke-69-nya itu belum turunannya ya Bu ya. Itu belum turunannya. Itu baru kata sobaro. Baru huruf sod, ba, ro. Sabar ini kan aslinya bahasa Arab. Sobrun bahasa Arabnya. Belum turunannya. Turunannya itu seperti fastobir. Bu Desi ingat surat Toha. Dan ajaklah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Fastobir alaiha. Dan bersabarlah di atasnya. Istobaro itu turunannya lagi. Masih masuk akar kata sabar. Masih masuk akar kata sabar. Yang pakai akar kata asli saja di Quran ada 69 titik. Belum yang turunan-turunannya lagi. Ada lebih dari itu. Lebih dari 69. Dan kesemuanya itu ketika mengucapkan kata sabar pasti selalu Allah berikan sambungan dengan yang namanya sebuah kenikmatan. Sebuah keindahan, sebuah janji yang tidak akan pernah diingkari. Bahwa orang-orang yang bersabar akan mendapatkan jannatun naim, bahwa orang-orang yang bersabar akan mendapatkan yang namanya kelapangan hati, bahwa orang-orang yang bersabar akan mendapatkan kesenangan di dunia dan di akhirat. Tidak akan pernah merugi orang yang sabar. Tidak akan pernah merugi orang yang sabar. Dan di antara sekian banyak rasa sabar, ada satu ayat yang menarik yang menjelaskan tentang kata sabar. Bunyi ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Tunggu Bu ya, saya carikan ayatnya biar jadi bahan referensi kita bersama. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahu. Wasbir nafsak. Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi 18. 18 Quran surat 18 ayat 28. 18:28. Itu kuncinya. 18:28. Dapat 18:28. Dan bersabarlah ketika kita sudah berada di lingkungan yang soleh. Bersabarlah ketika kita sudah berada di antara teman-teman yang baik. Bersabarlah ketika kita sudah berada di antara orang-orang yang mengingatkan kita menuju akhirat. Ibu, tidak ada yang sempurna. Manusia punya celah. Manusia pasti punya celah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menempatkan diri kita ini yang dulu punya banyak sekali dosa di tempat lingkungan yang baik, yang bisa mengingatkan, sama-sama saling mengaji, sama-sama pergi sholat, sama-sama yang namanya puasa, untuk mengingatkan sudah tidak usah lagi dekat-dekati dosa-dosa yang dulu-dulu. Maka bersabarlah untuk bisa berada di atas itu. Walaupun terkadang lingkungan tersebut tidak sepenuhnya selalu mau sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi waliyazubillah karena kita kurang sabar, pengen cari lingkungan yang lain, keluar malah dapat lingkungan yang lebih buruk. Tidak ada menutup kemungkinan.
Maka dimanapun ibu berada, dimanapun ibu hidup di belahan bumi ini, ketika Allah sudah berikan ibu teman-teman yang soleh, tetangga yang baik yang bisa mengingatkan satu sama lain untuk akhirat, jangan ditinggalkan bu. Pegang tangannya, ikuti terus, jangan ditinggalkan. Ibu nanti saat ini ada di Palu, tidak menutup kemungkinan 1 bulan ke depan ibu mungkin pindah rumah, pindah tempat tinggal di kota lain. Kalau sudah dapat teman-teman yang mengingatkan akhirat, jangan dilepas. Jangan dilepas. Nabi Ibrahim saja minta untuk diberikan lingkungan yang baik. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, berikanlah saya yang namanya ilmu yang bermanfaat dan pertemukanlah saya dengan orang-orang yang soleh. Sekelas Nabi Ibrahim, Nabi minta diberikan lingkungan orang-orang soleh. Kita ini nabi bukan, rasul bukan. Sudah dikasih lingkungan soleh, malah cari yang tidak soleh karena kurang sabar saja. Ketika kita berharap memiliki teman yang tidak mempunyai aib sama sekali, ingat ini. Ketika kita berharap memiliki teman yang tidak mempunyai aib sama sekali, kita tidak akan pernah memiliki teman. Kita mau cari teman yang sempurna, tidak ada. Bahkan ketika itu sudah ada di lingkungan yang soleh, tidak ada teman yang sempurna. Kadang-kadang juga sudah di tempat pengajian, ada juga yang mulutnya itu tajam-tajam. Ya. Itulah, ini mulut bisa dipakai buat potong buah kelor. Tapi ya kita sabar aja, itu lebih baik daripada kita keluar dari lingkungan tersebut. Jangan nanti keluar, jadinya berharap keluar dari mulut singa, ternyata masuk ke mulut buaya. Sudah jadi talisnya saja buaya, tidak usah di sini. Kalau sampai ada buaya juga di dalam masjid ini bahaya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Cukup di Talise saja itu buaya, di pantai Talise saja. Jangan di sini, jangan di Masjid Muhajirin, kasihan. Astagfirullah. Maka coba kita sama-sama renungkan Al-Kahfi ayat 28 ini. Renungkan baik-baik, renungkan baik-baik. Ketika kita yang sudah ingin keluar dari masa lalu yang tidak baik, berusaha untuk hijrah, mulai dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang baik di sekitar kita. 1 orang, 2 orang, 3 orang yang sama-sama mengingatkan tentang akhirat. Maka suatu waktu kita memiliki gesekan dengan mereka, tidak senang dengan mereka, jangan langsung cepat-cepat keluar bu dari lingkungan tersebut, jangan. Susah. Belum tentu bisa kita dapat lingkungan yang sama di tempat itu juga, belum tentu. Sabar aja dikit, sabar aja dikit. Kita mau cari teman yang tidak memiliki kekurangan, tidak akan kita pernah memiliki teman, tidak akan pernah. Tidak ada teman yang sempurna. Dan kalau memang kita betul-betul sayang dengan teman kita, kalau kita rasa juga dia sudah banyak sekali dia punya lalai-lalai, ingatkan. Kasih tahu baik-baik, jangan langsung keluar. Akhirnya yang salah juga tidak tahu salahnya di mana. Tidak berubah-berubah juga. Yang ada malah tambah tambah sakit hati orang lain lagi. Ini jadi kembali lagi sebenarnya. Tunjuk muka sendiri. Ilmu yang bermanfaat itu yang membuat kita lebih menjadi jeli lihat aib kita sendiri. Jangan-jangan saya ini selama ini kalau berkata-kata orang lain tersinggung. Jangan-jangan saya ini selama ini kalau berbuat orang lain tersinggung.
Ibu datang sama-sama pergi mengaji. Ada yang satu sudah bela-belain untuk mengesampingkan, menunda pekerjaan yang harusnya penting di rumah di waktu siang hari ini panas-panas, banyak pekerjaan di rumah misalnya. Pengen datang mau mengaji, niatnya sudah bagus mengaji, tapi ibu kadang-kadang tidak lihat tempat. Datang mengaji malah curhat sama ustazah. Teman yang lain yang sudah niat mau pergi mengaji bagus-bagus, ini kurang baca curhat terus tiap hari. Pernah enggak kepikiran sampai situ, Bu? Kita terlalu egois, iya toh, pengen curhat sama ustazah, ada teman lain itu yang datang pengen mau fokus kajian. Sudah Jo curhat. Kalau cuma boleh dia bilang, sudah Jo curhat, kita mau mengaji nih, kasihan. Nanti Jo curhat habis mengaji. Habis mengaji kan bisa curhat sama ustazahnya toh. Sementara mengaji juga ibu sebagai yang curhat. Akhirnya yang lain yang sudah sisihkan waktunya berkurang keikhlasannya. Berkurang keikhlasannya. Saya tidak marah ibu, cuma bastek. Tidak, kadang-kadang ada dikasih tahu pelan tidak merasa. Ini kasih tahu memang saja begini. Demi kebaikan kita bersama gitu. Astagfirullah. 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 Jadi kembali lagi kepada kita sudah mampu melihat aib kita sendiri dengan baik. Sama kayak kuda yang biasa lewat-lewat di pasar Masomba. Kenapa kuda dikasihkan kacamata? Supaya dia tidak lirik kanan kiri. Fokus ke depan. Kalau lirik kanan kiri mau kasihan orang yang naik delman. Itu juga fungsinya ilmu yang bermanfaat. Kita makin, saya cuma lihat diri saya sendiri aja. Kacamata kuda. Semua nasihat yang datang ini ternyata untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar ketika sudah mendapatkan lingkungan yang baik. Itu butuh usaha yang keras. Demi Allah, setan tidak senang kita baik. Demi Allah, setan tidak senang kita lihat kita itu rajin mengaji. Demi Allah, setan tidak senang lihat kita itu tutup aurat. Tidak senang. Tidak senang. Demi Allah, setan tidak senang ketika kita sudah mulai menahan lisan tidak menggunjing orang lain. Tidak gosipi orang lain. Setan tidak senang. Baru dibilang setan tidak senang, ibu so bilang ini paling susah. Usaha bagaimana supaya tidak bagosip. Lea ibu. Kan sudah dibilang, ya tahan lisan, tahan lisan. Kalau ibu sete mampu keluar. Sudah, mau saya. Daripada saya tak ikut bagosip di sini sudah. Ini dosa berjamaah ini. Seru, so itu dibilang makin digosok makin sip. Astagfirullahaladzim. Ini cerita ibu. Cerita. Waktu kami safari Ramadan. Tangki Bangke. Oke. Sebuah desa terpencil di Tojo Una-Una. Kalau mau ke sana itu subhanallah.
Betul-betul melatih kesabaran. Ini gambarannya. Jadi kami kan dari desa pertama, desa apa namanya Ki? Yang di atas bukit itu yang bagus view-nya? Ratu Ombu. Ratu Ombu. Katombo, so lapar setahu ibu. So Katombo yang diingat ini. Ratu Ombo di Poso. Di Touna ada desa pertama subuh-subuh. Pokoknya itu sudah. Saya juga so lupa itu desa, kasihan. Jadi dari desa tersebut kami sudah selesai kegiatan safari Ramadan di malam hari. Kegiatannya sampai subuh. Rencananya habis subuh kami bertolak ke desa Tangki Bangke. Karena perjalanan ke Tangki Bangke ini membutuhkan waktu 6-7 jam. Jadi kami harus bergerak cepat supaya bisa dapat maghrib buka puasa bersama warga. Kami itu beli ayam potong. Dari situ memang turun dari desa. Sebelum turun kami sudah telepon. Kan bawa yang namanya Polmas sekitar toh. Ditemani sama Polmas sekitar. Beliau kenal ada warga yang di bawah. Yang di jalan Trans itu punya usaha ayam potong. Bawa pesan. Rencananya ayam potong tersebut kami beli. Mau bawa ke Tangki Bangke. Dimasak waktu sebelum asar. Bisa dipakai buka puasa bersama. Rencananya begitu. Ayam potong, ini pokoknya bayangan, so makan ayam kecap. So makan ayam kecap ini. Qadarullah, penurunan dari desa itu mau ke jalan raya. Salah satu mobil kami tumpangi, tirotnya patah. Tirot itu ibu kalau dia patah, itu ban tidak bisa babelok kanan kiri. Itu fungsi tirot itu. Jadi biar ibu mau putar setir, itu ban cuma badiam begini terus. Oto bisa bergerak. Singkat cerita, itu oto bisa diperbaiki nanti mau dekat zuhur. Mau dekat Jumat waktu itu Hari Jumat waktu itu. Mau dekat Jumat. Baru selesai diperbaiki. Dari habis subuh. Sekitar jam 6 kami sudah sampai di jalan Trans Jam 6 sudah sampai di jalan Trans. Jam 11 lewat baru bisa jalan itu oto. Tidak ada juga orang punya pikiran, subhanallah. Memang Allah buat orang semua. Pada itu ada tiga full otot kami itu, 3 oto. Tidak ada orang ingat ini ayam mau busuk atau tidak. Iya, betul ibu, betul. Tidak bawa DP termos, tidak bawa es batu, tidak ada. Orang pikiran tadi orang sampai bagus-bagus, sampai di tempat transit pertama itu hanya sekitar jam 8 gas naik ke atas, iya toh? Habis zuhur so sampai, habis Jumat so sampai di Tangki Bangke. Jadi orang pikir ayam akan aman. Qadarullah, kami sampai di Tangki Bangke itu masuk maghrib. Jam 5 sore, sekitar jam 5 sore kami masuk Tangki Bangke. So dilupa ini ayam. Kenapa? Jalan ke sana. Ati olo. Asli. Rizky itu yang saksi hidupnya yang ada saat ini. Ibu tahu mobil 4x4 yang double kabin, yang keempat-empat rodanya itu berjalan, itu saja masih tidak mampu naik. 4x4 ini. Sudah aja ibu. Tidak salah juga 4x4 16. Cuma kurang tepat dan dengan waktunya maksud saya ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya beginilah kajian kita fikih muslimah kalau sama saya bu. Terlalu banyak bercandanya tapi semoga ada ilmunya juga. Amin. Astagfirullah. Itu. Mohon dimaklumi bu ya, beginilah saya bu. Doakan semoga saya bisa jadi lebih baik. Gitu. 4x4 saja susah naik. Bahkan 1 kali itu tidak bisa naik, betul tidak? 1 kali itu tidak bisa naik itu 4x4. Bisa bayangkan tuh bagaimana medannya naik ke Tangki Bangke. Karena fokus dengan medan sudah lupa ini ayam. So lupa ini ayam.
Sudah tidak usah dibilang tuh jaket. Sampai di sana jam 5 orang ketemu Pak Desa, ya toh, kasihkan ayam 3 kantong. 3 kantong. Orang tidak ada pikiran mau basi karena dilihat masih bagus warnanya toh. Ternyata habis maghrib, ini WIT, sholat isya di sana itu pakai waktu WIT, waktu Indonesia Tangki Bangke. Itu maghrib sama waktunya sama di sini. Isyanya itu tunggu orang selesai makan semua, selesai minum kopi, selesai merokok, baru sholat isya. Baru azan isya. Jam 8 baru isya. Jam 8 lewat, mau setengah 9 baru isya. Makanya saya bilang, kalau di sana itu kalau sholat isya WIT waktunya. Waktu Indonesia Tangki Bangke. Jadi orang kasihkan itu ayam 3 kantong ya. 2 kantong, 3 kantong kah? Ya pokoknya banyak lah. 500 lebih kok dibeli itu ayam potong. 500 lebih. Dikasihkan ke Pak Desa kasih ke warganya dimasak ayam kecap. Subhanallah, enaknya itu ayam kecap. Wallahi enak sekali yang masak. Sampai-sampai itu DP minyak-minyak, orang masih adu-adu den nasi supaya bisa makan. Enak. Cuma satu sayangnya, itu ayam sudah berbau. Ayam saja seenak itu dimasak kecap, gara-gara soba bau dimakan tidak enak. Tapi DP bumbu enak, kendati itu minyak-minyak yang ada di belanga, orang gosok dan nasi, tuang ulang di piring. Saking enaknya itu ayam kecap dimasak sama ibu-ibu di sana, enak. Cuma satunya saja yang kurang, ayamnya sudah basi, sudah berbau. Dimakan barasa. Ini ayam kecap ini, dimakan barasa tidak enak. Ibu bayangkan Jo itu kalau misalnya sementara bagosip, makan ayam kecap busuk. Karena begitu perumpamaannya. Gosip sama dengan makan bangkai saudara sendiri. Biar mau dimasak seenak apapun, tetap masih barasa. Bangkai yang dimakan. Bangkai yang dimakan. Seandainya ibu bisa merasakan apa yang kami rasakan saat itu. Seandainya. Saya menyampaikan semoga bisa ibu kira-kira dan bagaimana rasanya. Kalau masih belum dirasa juga coba-coba beli ayam potong, kasih busuk ya kan, kasih bermalam dulu baru goreng, baru coba sedikit saja. Tidak enak. Biar mau dimasak ayam kecap, asam manis, mau diwoku, mau di apa tetap. Wallahu alam kalau ada teknis-teknis mau masak lain di dapur bagaimana toh ibu-ibu yang lebih paham daripada kami. Oh kalau ayam sumber malam tuh kasih begini dulu supaya tidak bau, kasih begini-begini tuh. Masya Allah. Semua jam 12. Tidak apa rasa. Astagfirullahaladzim. Jangan tiap apa ibu. Ada orang di sana sudah ditunggu sama suaminya. Apa nanti dibilang gara-gara. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Ibu, ini sudah ada satu contoh. Kan kami selalu ingatkan, Bang Jeffrey selalu ingatkan, kalau ibu sudah rajin ke kajian, ajak juga suaminya ke kajian sini sama-sama. Dicoba 1 kali, coba 2 kali, kalau dirasa cocok alhamdulillah gitu. Kalau tidak cocok, ya mohon maafkan kami masih banyak kekurangan. Kalau ada yang salah, nasihati kami. Gitu toh. Jadi kalau ibu bapak sudah hadir sama-sama di sini enak. Enak. Ibu-ibu keluar minta izin pergi mengaji, bapak-bapak tidak marah-marah. Sompi mengaji lagi. Ini kopi tidak ada dibikin akan. Ibu kemanapun ibu pergi, ya kan? Walaupun itu pergi mengaji, izin sama suami itu wajib. Jangan bilang diajar di Mu'alaf Center tidak izin. Tidak ada begitu. Tidak ada. Biar ibu sudah tahu pergi mengaji, tetap harus meminta izin sama suami. Pak, saya mau pergi. Apakah panggilannya kak? Pak kak, abi kak, abah kak, papi kak. Yang penting bukan pipa.
Beb kah? Beb, ya kan? Ayang beb, gitu. Tolong izin ke suaminya, izin. Biar ibu sudah tahu pergi mengaji, sudah tahu jadwal rutin, tetap izin. Tidak ada di rumah WA 2023 ini. Mungkin tiada WA. Kalau tidak bisa telepon pulsa. Yang penting suami tahu ibu keluar rumah kemana. Izin bu, izin. Jangan sampai ada omongan di luar sana, ini istri saya habis mengaji di Mu'alaf Center jadi makin kurang ajar. Oh, berarti ada yang salah. Jadi makin tidak menghargai suami, disuruh suka babanta. Ih, kata ustadz saya itu begini bu. Ustadz yang dibawa. Padahal ibunya yang salah tangkap. Astagfirullahaladzim. Kenapa yuk? Jangan terlalu banyak ketahui. Astagfirullahaladzim. Tolong, kalau memang ibu sudah mengaji, buktikan kepada suami, ini loh hasil saya sudah mengaji, akhlak saya ke suami jadi lebih baik, jadi menghormati, jadi makin sayang. Itu ciri ilmu yang bermanfaat bu. Makin sadar aib sendiri. Bukan malah merasa saya lebih baik. Oh, setan itu. Setan kalau tidak bisa menjatuhkan kita dalam gerbang kemaksiatan, dia akan menjatuhkan kita, menunggu kita di dalam gerbang merasa lebih baik. Seribu satu cara supaya kita tetap berbuat dosa, wal iyadzubillah. Maka butuh lingkungan yang baik. Sabarlah di lingkungan yang baik supaya kalau kita sudah mentok, sudah mulai lesu, mulai kurang yang namanya bensinnya, ketemu orang-orang baik lagi, semangat lagi. Ya bu ya. Jadi habis ini kemana-mana kalau mau mengaji izin sama suami biar ditahu. Terus akhlaknya dirubah, tunjukkanlah kepada suami bu, ini loh saya sudah ngaji, saya tahu yang namanya menghormati. Jangan bukan makin kuat babantah. Bukan saya yang ajar. Bukan saya yang ajar itu. Maka mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Closing statementnya 1828. Bersabar di atas lingkungan yang baik. 1828. Ibu baca lagi di rumah Al-Qur'annya, lihat terjemahannya, renung-renungkan dengan diri kita sendiri. Allah sudah berikan kita lingkungan yang baik, jangan sampai kita keluar dari situ. Ingat cerita Ilham tadi, ajal tidak tahu kapan. Jangan pas kita gara-gara jengkel keluar, ajal duluan menjemput, kita lagi dalam keadaan dongkol, lagi dalam keadaan marah, jangan sampai. Astagfirullah. Semoga yang hadir hari ini Bapak, Ibu semuanya bisa dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Bisa dimatikan dalam keadaan beramal soleh. Semoga semuanya panjang umur, murah rezeki, berkah selalu. Jika punya masalah diberikan jalan keluar. Jika punya yang namanya penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diberikan keturunan yang soleh-solehah, diberikan keharmonisan berkeluarga sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hazin ya salihah. Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.